Ruang rapat tim khusus operasi Sonata Suni terasa pengap oleh keputusasaan. Di atas meja besar tertumpuk 13 berita acara pemeriksaan atau BAP yang tebal. 13 saksi telah diperiksa secara maraton selama beberapa minggu terakhir dan setiap kesaksian telah dibedah kata demi kata. Para saksi ini datang dari 3 lingkaran utama kehidupan Adam Yudhistira. Lingkaran keluarga yang diwakili oleh istri dan iparnya yang memberikan keterangan melalui telepon dari Yogyakarta. Lingkaran Wisma yang terdiri dari penjaga kos Suryo, pemilik Basuki, dan beberapa penghuni lain, serta lingkaran pekerjaan yang terdiri dari beberapa rekan kerja Adam di Kementerian Luar Negeri yang terlibat dalam proyek yang sama. Masalahnya, setelah semua keterangan itu disandingkan, tidak ada satu pun yang menonjol. Semua alibi tampak kokoh, semua cerita terdengar konsisten. Keluarga mengonfirmasi Adam tidak punya musuh. Staf Wisma bersikeras tidak melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Rekan kerjanya mengatakan hari itu adalah hari kerja yang normal. Penyelidikan seolah tenggelam dalam lautan dokumen dan keterangan yang tidak mengarah kemanapun. Kombes Budi Santoso yang memimpin rapat pagi itu merasakan tekanan yang luar biasa. Di luar sana, publik dan media terus menuntut jawaban, sementara di dalam ruangan ini timnya hanya memiliki 13 cerita buntu. Merasa frustrasi dengan pendekatan kualitatif yang menemui jalan buntu, Kombes Budi memutuskan untuk beralih ke pendekatan kuantitatif yang dingin dan tanpa emosi. Ia menugaskan seorang analis data junior di timnya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dianggap banyak orang membosankan, namun terkadang bisa menjadi kunci, verifikasi silang, dan pemetaan digital. Tugasnya adalah mengambil semua keterangan waktu dari ke-13 BAP, kapan saksi terakhir kali bertemu korban, kapan mereka pulang kerja, di mana mereka makan malam, dan membandingkannya dengan jejak digital mereka yang sebenarnya. Analis itu mulai bekerja, memasukkan ratusan titik data ke dalam sebuah program pemetaan. Data tersebut kemudian disandingkan dengan data BTS atau Base Transmitter Station dari operator seluler untuk melacak pergerakan ponsel para saksi serta data transaksi elektronik jika ada. Ini adalah suatu proses yang sangat metodis dan lambat. Sebagian besar data cocok. Keterangan para saksi tentang keberadaan mereka pada malam kejadian sebagian besar sesuai dengan lokasi ponsel mereka. Namun, di antara lautan data yang konsisten itu, sang analis menemukan satu anomali, satu titik data dari satu saksi yang sama sekali tidak cocok dengan keterangannya di BAP. Anomali itu berasal dari jejak digital seorang saksi dari lingkaran pekerjaan Adam, namanya Reza, seorang kolega yang dikenal bekerja cukup dekat dengan Adam dalam penyusunan laporan investigasi kasus TPPO. Dalam BAP-nya, Reza memberikan keterangan yang sangat jelas dan terperinci. Ia menyatakan bahwa setelah rapat terakhir dengan Adam sekitar pukul 17.00, ia langsung membereskan mejanya dan pulang menuju rumahnya di Bekasi. Ia bahkan menceritakan rute KRL yang ia ambil dan tiba di rumah sekitar pukul 19.30. Sebuah alibi yang solid. Namun, data BTS dari nomor ponselnya menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Pada malam itu, setelah meninggalkan kantor Kemenlu, ponsel Reza tidak pernah bergerak ke arah stasiun kereta atau Bekasi. Sebaliknya, sinyal ponselnya justru terpantau aktif di area Menteng dan Gondangdia, Jakarta Pusat, antara pukul 20 hingga pukul 22 malam. Lokasi ini sangat signifikan. Area tersebut sangat dekat dengan Grand Indonesia, tempat Adam terakhir kali menghubungi istrinya, dan juga tidak jauh dari Wisma Cembana, tempat Adam tinggal. Reza telah berbohong di bawah sumpah. Kombes Budi tahu bahwa kebohongan ini adalah retakan pertama yang ia cari, namun ia harus memainkannya dengan sangat hati-hati. Jika ia langsung mengkonfrontasi Reza secara agresif, Reza mungkin akan menutup diri sepenuhnya. Budi memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang lebih halus. Ia mengirim 2 orang detektif terbaiknya untuk menemui Reza di kantor Kemenlu keesokan harinya dengan dalih hanya untuk klarifikasi beberapa detail kecil. Pertemuan itu berlangsung di sebuah ruang rapat kecil. Awalnya Reza tampak tenang dan kooperatif, menceritakan kembali alibinya persis seperti di BAP. Setelah Reza selesai bercerita, salah satu detektif dengan santai mengeluarkan sebuah peta yang sudah ditandai. Pak Reza, kami hanya sedikit bingung dengan data ini.
kata detektif itu sambil menunjukkan peta pergerakan sinyal ponsel Reza pada malam itu. Data kami menunjukkan Bapak berada di sekitar Menteng selama hampir 2 jam, bukan dalam perjalanan ke Bekasi. Mungkin ada yang bisa Bapak jelaskan? Wajah Reza langsung pucat. Ia terdiam selama beberapa saat, sebelum akhirnya mengakui kebohongannya. Baik Pak, saya memang tidak langsung pulang. Saya ada pertemuan pribadi, urusan keluarga yang tidak bisa saya ceritakan. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan almarhum Adam. Meskipun ia mencoba mengelak, pengakuannya atas kebohongan pertama telah membuatnya menjadi target utama penyelidikan. Pengakuan Reza bahwa ia berada di lokasi yang berdekatan dengan korban pada malam kejadian sudah cukup bagi Kombes Budi untuk meningkatkan statusnya dari saksi menjadi orang yang patut dicurigai. Tim Budi segera mendapatkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan data dari kejaksaan. Mereka menyita semua perangkat elektronik milik Reza dan meminta akses penuh ke seluruh rekening banknya. Apa yang mereka temukan jauh lebih mengejutkan daripada sekedar kebohongan tentang lokasi. Tim analis keuangan menemukan adanya sebuah rekening bank atas nama Reza yang tidak pernah ia laporkan dalam LHKPN-nya sebagai seorang aparatur sipil negara. Dan di dalam rekening rahasia itu, mereka menemukan serangkaian transaksi setoran tunai dalam jumlah besar selama 3 bulan terakhir. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Yang paling memberatkan, jadwal setoran-setoran tunai itu sangat cocok dengan eskalasi penyelidikan kasus TPPO yang sedang ditangani oleh Adam. Setiap kali Adam berhasil mendapatkan data baru yang signifikan, beberapa hari kemudian, rekening rahasia Reza menerima setoran tunai. Pola ini tidak mungkin kebetulan. Semua kepingan puzzle kini mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran pengkhianatan yang mengerikan. Reza bukanlah pelaku pembunuhan, tetapi ia adalah salah satu arsiteknya. Kombes Budi dan timnya menyimpulkan bahwa Reza adalah seorang tikus atau mata-mata di dalam tim Kemlu. Ia telah direkrut dan dibayar oleh sindikat pimpinan Prakoso Wijoyo untuk membocorkan setiap perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Adam. Ia adalah sumber informasi utama bagi sindikat, memberitahu mereka seberapa banyak yang Adam ketahui, data apa saja yang ia pegang, dan seberapa berbahaya laporan yang sedang ia susun. Pertemuan pribadi Reza di Menteng pada malam itu kini menjadi sangat jelas. Itu bukanlah urusan keluarga, itu adalah pertemuan terakhirnya dengan perantara dari sindikat. Kemungkinan besar, pada pertemuan itulah Reza menyampaikan informasi paling krusial bahwa Adam telah menyelesaikan laporannya dan menyimpan salinan data lengkap di dalam tas ranselnya. Informasi inilah yang menjadi pemicu bagi sindikat untuk segera mengambil tindakan drastis pada malam itu juga. Kebohongan Reza bukan hanya sekedar kebohongan untuk menutupi perselingkuhan atau masalah pribadi. Itu adalah kebohongan untuk menutupi perannya sebagai pengkhianat yang menjual informasi dan pada akhirnya menjual nyawa rekan kerjanya sendiri. Dengan bukti rekening bank dan analisis peran sebagai mata-mata, Reza kembali dijemput dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Kali ini, statusnya jelas sebagai tersangka. Kombes Budi memimpin langsung interogasinya. Di atas meja di antara mereka, Budi tidak meletakkan foto-foto TKP yang mengerikan. Ia hanya meletakkan 2 tumpuk dokumen. BAP pertama Reza yang berisi kebohongannya, dan laporan rekening koran dari bank rahasianya. "Kami tidak menuduh Anda masuk ke kamar itu, Reza," kata Budi dengan tenang. "Kami tahu Anda tidak punya nyali untuk itu. Kami menuduh Anda telah membukakan pintu untuk pembunuhnya. Uang ini," Budi menunjuk ke laporan bank, "adalah bayaran Anda untuk nyawa Adam." Reza mencoba bertahan, mengatakan bahwa uang itu adalah hasil bisnis sampingan. Namun saat Budi mulai memaparkan jadwal setoran uang yang cocok persis dengan setiap kemajuan signifikan dalam laporan Adam, pertahanan Reza mulai goyah. Budi kemudian memainkan kartu terakhirnya. "Kami tahu Anda bertemu dengan seseorang di Menteng malam itu. Kami punya deskripsinya. Jika Anda bekerja sama sekarang dan membantu kami menangkapnya, posisi Anda sebagai saksi mahkota akan kami pertimbangkan. Jika tidak, Anda akan kami dakwa dengan pasal pembunuhan berencana bersama-sama. Pikirkan baik-baik. Ancaman itu, ditambah dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, akhirnya meruntuhkan Reza sepenuhnya. Ia menangis dan mengakui segalanya. Ia menceritakan bagaimana ia pertama kali dihubungi oleh sindikat beberapa bulan lalu, ditawari uang dalam jumlah besar yang tidak bisa ia tolak. Tugasnya sederhana,
Laporkan semua yang dilakukan Adam terkait kasus TPPU. Ia mengaku bahwa pada pertemuan terakhirnya di Menteng, ia memberitahu sang perantara bahwa Adam sudah siap dengan laporan finalnya dan membawa semua datanya di dalam ransel. Saya bersumpah, Pak, saya tidak tahu mereka akan membunuhnya, isaknya. Saya pikir mereka hanya akan mencuri laptopnya atau sesuatu seperti itu. Saya tidak pernah bermaksud agar Adam mati. Meskipun penyesalannya mungkin tulus, pengakuannya telah memberikan apa yang dibutuhkan oleh tim Budi. Pengakuan Reza menjadi kunci yang membuka gerbang berikutnya. Ia memberikan deskripsi detail mengenai penampilan fisik si perantara, lokasi pertemuannya, dan yang terpenting, sebuah nomor telepon sekali pakai yang digunakan perantara itu untuk menghubunginya. Informasi ini jauh lebih berharga daripada semua analisis forensik yang telah mereka lakukan. Jika sebelumnya tim Budi harus bekerja dari bawah ke atas, dari Suryo dan Basuki, kini mereka bisa langsung melompat ke level tengah dari rantai komando kejahatan ini. Pertanyaan di judul, polisi sudah tahu nama pelaku sebenarnya? Kini bisa dijawab, belum. Mereka belum tahu nama sang eksekutor, Roni. Tetapi berkat kebohongan Reza yang berhasil dibongkar, mereka kini tahu persis siapa yang harus dicari selanjutnya. Mereka punya deskripsi dan nomor telepon si perantara. Dengan melacak perantara ini, mereka yakin hanya tinggal selangkah lagi untuk menemukan identitas sang eksekutor dan mengumpulkan cukup bukti untuk menjerat dalang utamanya, Prakoso Wijoyo. Kebohongan satu saksi telah memberikan peta jalan yang jelas menuju para pelaku yang sebenarnya. Kasus pembunuhan Adam Yudhistira pada akhirnya terpecahkan bukan karena penemuan bukti spektakuler di TKP, melainkan karena sebuah prosedur standar yang seringkali dianggap remeh, verifikasi silang alibi saksi. Satu kebohongan kecil dari Reza yang ia pikir aman untuk disembunyikan menjadi pemicu dari sebuah efek domino yang dahsyat. Kebohongannya tentang lokasinya pada malam itu memicu kecurigaan. Kecurigaan itu memicu penyelidikan finansial yang lebih dalam. Penyelidikan finansial mengungkap perannya sebagai mata-mata. Dan perannya sebagai mata-mata memberikan koneksi langsung ke jaringan pembunuh bayaran tersebut. Kombes Budi menutup BAP pengakuan Reza. Ia kini memiliki jalur yang jelas. Perburuan tidak lagi buta. Ia memberikan instruksi baru kepada timnya, kini dengan semangat dan kepastian yang baru. Mereka akan segera membentuk tim pengawas untuk memburu si perantara berdasarkan informasi yang diberikan Reza. Kisah ini adalah pengingat yang kuat dalam dunia kepolisian. Terkadang, kebohongan sekecil apapun bisa meninggalkan retakan yang cukup besar bagi kebenaran untuk akhirnya merembes keluar.